Menurut gue nggak perlu disalah-salahin lagi lah ya, apalagi bapak ini juga bilang gitu kan kalau misalnya yang ngajak pertama kali untuk bergabung itu adalah si Jia. Kalau misalnya aku percaya banget sih sama bapak ini gitu ya, apalagi bapak ini nggak ada niat jahat dong gitu kan, sudah menikah juga, ada cincinnya di jari manisnya. Hola netizen yang tercinta, Om Botak Asrida Muna, petinggi Kemenhub yang mengajak YouTuber Korea bernama Jiah ke hotel, kini memberikan pembelaan diri. Asrida Muna menyebut YouTuber Jiah lah yang menggodanya duluan. Ia menyebut bahwa Jiah lah yang pertama kali memulai soal hotel. Sebelumnya Om Botak Asrida Muna menyalahkan netizen yang berbakti hingga videonya viral. Lalu Om Botak Asrida Muna menuduh rekan kerjanya yang menyebarkan identitasnya. Kini Om Botak Asrida Muna menuduh Jiah YouTuber Korea yang menggoda dirinya duluan. Ia juga mengatakan bahwa video yang viral tersebut sudah banyak diedit oleh Jiah. Kini akibat video tersebut, Asrida Muna mengaku pekerjaannya sebagai kepala bandara Sangiani Bandara Kolaka, Sulawesi Tenggara terkena dampaknya. Terkait ajakan ke hotel tersebut, Om Botak Asrida Muna menegaskan bahwa Jiah dulu yang menanyakan kepada dirinya soal lokasi penginapannya, sehingga dia hanya menjawab pertanyaan dari Jiah. Om Botak Asrida Muna pun menegaskan ajakannya terhadap Jiah ke hotel tidak ada unsur negatif. Dia berdalih bahwa Jiah boleh mampir ke hotel tempatnya menginap kapan saja. Om Botak Asrida Muna juga mengatakan saat ini citra dirinya di mata keluarga dan masyarakat sudah negatif pasca viralnya video bersama dengan Jiah. Kini ia pun telah melaporkan pihak-pihak yang menyebarkan video dan identitas pribadinya tersebut ke Polda Sulteng. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. YouTuber Korea diajak main ke hotel. Ini nih yang heboh banget dari kemarin. Jadi bermula dari seorang YouTuber Korea yang lagi traveling ke Indonesia, tepatnya mungkin ke Manado kali ya. Nah di situ tuh dia lagi makan. Nah ini videonya jelas banget nih, dia lagi ngerekam kalau dia tuh lagi makan, mungkin lagi review makanannya gitu ya. Terus tiba-tiba dia tuh diajak ngomong sama salah satu masyarakat di sana. Aku nggak tahu bapak-bapak itu sendirian atau rame-ramean, yang pasti cuman kedengaran suaranya doang. Ya awalnya tuh kayak ramah gitu ya, nanya dari mana, terus ngapain gitu ya. Direspon baik dong sama YouTuber Koreanya. Terus mulai nih diajak gabung sama si bapak-bapaknya, ayo gabung aja ke sini gitu. Terus YouTuber Korea juga bilang oh boleh gitu ya. Terus gabung dong ya, karena kan pasti yang namanya turis itu kan mencoba untuk ramah juga sama masyarakat setempat, ngerti kok. Nah kemudian mereka gabung nih jadi satu meja nih kayak gini nih. Nah si YouTuber Koreanya itu masih tetap ngerekam aja sambil bapak-bapak itu juga ngobrol gitu kan. Nah ujung-ujungnya si YouTuber Korea ini malah diajak ke hotel main gitu, ayo main ke hotel gitu. Nah untungnya si YouTuber Korea ini pinter banget ya ngalihinnya. Dia juga membalas ajakan dari om tersebut tuh dengan sangat sopan. YouTuber Koreanya bilang kalau dia masih ada kegiatan habis makan ini nih gitu kan. Nah aku terus nggak tahu nih kelanjutan videonya kayak gimana. Cuman makin heboh dong setelah dicari nih siapa sih nih bapak-bapak ini, om-om ini gitu kan. Nah akhirnya terbongkar lah kalau om-om satu ini tuh merupakan seorang bisa dibilang pejabat gitulah ya di salah satu kementerian. Terus diperjelas juga dengan om-om ini yang melakukan klarifikasi di TV. Dia jelasin deh kronologi menurut dia. Dia bilang kalau ya dia itu hanya bersikap ramah gitu. Nah kalau YouTuber Korea tuh nanya tinggal tidur di mana, tuh di hotel di seberang gitu kan. Nah ayo main gitu, hanya untuk mencoba ramah aja katanya. Ya terlepas bener atau enggaknya, netizen kan udah keburu tergiring ya opininya untuk ke hal yang negatif. Karena emang main ke hotel tuh ya konteksnya itu sensitif banget. Cuman mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Karena nggak sedikit juga kita juga diperlakukan hal yang sama walaupun kita bukan turis. Hal-hal seperti ini tuh nggak boleh dinaturalisasi dan di cover dengan kata keramah tamahan. Karena kalau ramah nggak gitu konteksnya.
Cukup tegur sapa, tanya dari mana itu udah cukup kok, udah dibilang ramah banget kok itu. Gak mesti sampai diajak ke hotel, atau diajak main ke rumah, atau kemanapun. Terlebih apa omnya gak sadar ya, kalau di sini kan YouTuber Korea itu lagi ngerekam ya. Apa dia gak mikir kalau misalkan ini kedepannya tuh bakal gimana nih orang-orang nanggepinnya. Ya semoga masalahnya cepet kelar aja ya. Dan netizen jangan main hakim sendiri, oke? Aduh, Indonesia ada aja berita yang kocak-kocak. Tiap hari tuh Indonesia tuh lucu loh, sumpah. Ini gue baru buka IG dan ada beritanya kalau si Om Albert, ternyata Om botak tersebut namanya Albert ya guys ya. Jadi dia pengen ngelaporin ke polisi soal penyebaran video tersebut. Sedangkan itu kan video vlognya si Jia. Nah, cewek tersebut namanya Jia. Nih, lu lihat komentar netizen yang ini ya. Aduh, ini ngakak banget sumpah sih. Baru aja gue bikin VT-nya, terus gue lihat beritanya kalau si Om Albert itu diinterview sama TV One, katanya dia mau gugat si Jia atau cewek Korea tersebut karena penyebaran video yang bikin nama dia jelek. Pas diinterview sama TV One, si Om Albert ini bilang kalau dia tuh nggak ada niat jahat sama sekali dan udah biasa culture di Kendari ya, tempat itu kejadian itu untuk welcome orang-orang baru ke rumah. Jadi kayak sebenarnya cuman buat bikin si Jia tuh ngerasa nyaman di daerah tersebut. Tapi jujur ya Om, gue sih creepy jadi cewek ya lagi makan sendirian tiba-tiba didatengin om-om terus nawarin untuk ke hotel. Kayak orang mana yang bisa mikir itu niat lu baik gitu. Nah masalahnya Om, segala tingkah laku dan ucapan lu tuh terekam di vlognya si Jia ya. Jadi dari awal lu datang ke meja makan dia sampai akhirnya lu pergi, itu kerekam jelas. Jadi udah bukan potongan-potongan video lagi atau berita-berita, itu udah kerekam jelas di vlog tersebut. Jadi kalau lu bilang itu bikin nama lu jelek, sebenarnya diri lo sendiri yang bikin diri lo jelek. Emang lu nggak tahu kalau di situ ada kamera dan dia lagi ngevlog? Hah? Maksudnya lu tahu nggak sih, apalagi di era digital kayak gini. Nah kalau lu nggak mau nama lu jelek dari awal, nggak usah datengin tuh cewek gitu loh. Kayak pakai common sense dong. Lu aneh banget. Nah giliran udah kena getahnya, sekarang lu koar-koar. Terus ya katanya si Om Albert ini pengen minta si Alex ya yang follow-followan sama si Jia itu, entah kenalan dia, beresin masalah ini maunya gimana. Dia pengen minta take down dan ya biar nama dia bersih aja gitu. Kayak anjir, gak bisa. Udah ada jejak digitalnya dan kita udah bisa melihat kekripian lu tuh seperti apa. Makanya jangan nunjukin kekripian lu di depan kamera karena akhirnya membekas di jejak digital gitu loh Om. Kenapa sih semua modelan om-om cabul setengah abad begini kayak sama semua gitu playing victim ya? Padahal mereka sendiri gitu loh yang nargetin cewek cantik muda gitu, dia yang samperin, dia yang ngajakin. Tapi pas namanya jelek dia malah nyalahin ceweknya. Dia malah ngerasa dirinya tuh korban dan bikin nama dia jelek. Padahal jelas-jelas masalahnya ini bukan omongan doang, tapi jelas-jelas udah ada rekamannya gitu. Jadi lu mau deny apa lagi? Lu mau bilang maksud lu ini itu. Ya makanya dari awal approach-nya jangan begitu careless. Jangan tiba-tiba sok SKSD gitu duduk samping orang yang gak dikenal. Itu aneh banget anjir. Kayak super duper creepy asal lo tahu ya. Udah Om, anggap aja pelajaran dan mendingan minta maaf aja. Itu lu jelas-jelas udah salah dan bikin orang gak nyaman sama tingkah laku lu. Ya kita semua bisa lihat lah ya bagaimana video aslinya gitu kan. Kalau misalnya gue sih percaya banget terhadap omongan bapak itu. Gue percaya banget kalau misalnya ngajak orang asing ke hotel waktu pertama kali ketemu itu adalah hal yang biasa dan cuma ramah tamah doang. Karena kan gak ada yang salah gitu yang ngajakin orang asing yang baru pertama kali diketemukan, apalagi itu perempuan yang seorang diri, ke hotel. Itu adalah hal yang sangat biasa. Karena kan gue juga bukan orang Manado ya gitu. Jadi mungkin bapak ini seperti gue tidak tahu tempat yang nyaman dan juga baik dan juga sopan gitu kan untuk mengajak orang pertama kali bertemu. Menurut gue nggak perlu disalah-salahin lagi lah ya. Apalagi bapak ini juga bilang gitu kan kalau misalnya yang ngajak pertama kali untuk bergabung itu adalah si Jia. Kalau misalnya aku percaya banget sih sama bapak ini gitu ya. Apalagi bapak ini nggak ada niat jahat dong gitu kan. Sudah menikah juga, ada cincinnya di jari manisnya. Jadi ini adalah hal yang normal banget gitu ya, mungkin di lingkungan bapaknya gitu. Jadi kita positive thinking aja. Terus bisa jadi bapaknya itu gitu kan dijelekan sama oknum yang sudah menyebarkan identitasnya dia. Jadi menurut gue ya udah kita positive thinking aja terhadap bapak ini gitu kan ya. Karena ternyata omongannya bisa dipercaya semua walaupun sudah ada buktinya yang berkebalikan dengan itu. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Tetap semangat bapak. Keep positive thinking dan juga ajak siapapun yang bapak baru kenal ke hotel. Semangat, aku di pihak bapak.
Itu cewek Korea lagi traveling ke salah satu restoran, makan terus disamperin sama dua bapak ini, terus ngajak pindah ke kursinya gitu. Ya karena dia orang luar tidak ada pikiran macem-macem, dipikirnya orang itu mau kenalan, menyambut gitu kan, traveler dari luar. Yaudahlah, akhirnya mereka makan semeja bareng. Di tengah percakapan mereka, si bapak ini ngajak dia mampir ke hotel. Malu nggak sih Pak? Itu traveler orang luar. Bagaimana dia bakal membicarakan soal orang-orang kita terhadap orang-orang mereka? Kayak gitu cara mainnya, apalagi sama orang baru yang kita kenal. Abnormal banget anjir, cowok ngajakin cewek main ke hotel. Mau ngapain? Mau main catur? Main monopoli? Gue pernah dapat pengalaman yang sama, persis lagi makan sama teman gue berdua untungnya. Salah satu mall di Jakarta. Disamperinlah sama pelayannya sambil bawa selembar tisu yang bertuliskan, "Bil makan kamu sudah aku bayar. Kalau kamu mau, kamu boleh main ke apartemen aku di atas mall ini." Sama nomor apartemennya di situ ditulis, ya gue lupa nomor berapa saat itu. Terus gue panggil pelayan itu lagi, gue tanya, "Meja mana yang ngasih tisu ini?" Terus gue tanya sama kasirnya, "Berapa bil gue?" Terus kasirnya nyebutin sekian berapa ya, kalau nggak salah 300.000 gitu. Terus gue tanya, "Emang udah dibayar?" Terus kata kasirnya, "Belum, tapi kasirnya bilang bahwa bil gue ditanggung sama meja bapak itu." Terus gue tanya aja sama kasirnya sekalian, "Emang bilnya bapak itu berapa?" Gue tanya gitu ya, sekitar 400 ribuan something, gue lupa, udah lama banget, kejadiannya 2012. Akhirnya di kasir itu gue bayarin bil gue sama bil bapak itu atas keputusan bersama sama teman gue berdua ini ya. Terus di tisunya kita tulis tulisan begini, "Tidak perlu bayar 300.000 untuk mengundang saya ke apartemen Anda. Saya bayarin bil Anda balik seharga 400.000 untuk Anda main ke apartemen saya lalu mencuci keset kaki saya. Terima kasih." Gue suruh kasih tuh tisu sama si bapak itu, suruh si pelayan tadi. Terus gue pergi sama teman gue dari restoran itu, udah gak mood makan ya kan. Ingat buat para laki-laki yang sering menghargain wanita dengan duit untuk membayar harga diri mereka, kalian gak tahu duit mereka lebih banyak dan bisa menginjak-injak balik harga diri kalian. Simpan uang haram kalian di otak kalian yang cabul itu. It's disgusting. Buat perempuan yang sering makan sendiri di luar sana, jangan takut kalau kalian seperti itu kan oleh para pria. Injak balik harga diri mereka kalau memang mereka tidak menghargai kalian. Love you.